tidak bermaksud saya mengajari, tapi saya punya gagasan. Berpikir itu adalah kemampuan membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Itulah berpikir. Berpikir itu adalah kemampuan membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Yang pertama, berpikir adalah sebuah kata kerja yang dibentuk dari kata pikir dengan imbuhan ber. Contoh kata lain yang menggunakan imbuhan ber adalah bermain, berbicara, berbohong, dan lain sebagainya. Sedangkan kemampuan adalah kata sifat yang dibentuk dari kata mampu dengan imbuhan ke an, bukan kata kerja. Jadi, jika dikatakan berpikir adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu, ini adalah definisi yang keliru. Kata kerja tidak bisa didefinisikan menjadi kata sifat. Kalau dikatakan berpikir adalah membedakan yang beda dan menyamakan yang sama, ini masih bisa dimaklumi, karena masih sama-sama kata kerja. Tetapi, kalau dikatakan berpikir adalah kemampuan membedakan yang beda dan menyamakan yang sama, ini adalah kekeliruan yang tidak bisa dimaklumi. Sampai di sini cukup jelas ya. Jadi kita koreksi sedikit definisi berpikir menurut Profesor Dr. Egy Sujana Mastal, SHMSI, menjadi membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Jadi kalau ada yang menyoal Anda, kenapa Anda memilih Islam? Kenapa Anda menetapkan Tuhannya Allah? Anda bisa menjelaskan. Maka dijelaskan oleh Al-Quran, ini loh beda Tuhan dengan makhluk begini. Beda Khalik dengan makhluk begini. Saya tetapkan Allah karena hanya pada Allah lah semua sifat ketuhanan berkumpul. Dan beda dengan makhluk. Bagaimana cara menerangkannya? Buka Al-Quran. Maka disampaikan oleh Al-Quran, prinsip pertama, Khalik Tuhan mesti beda dengan makhluk. Mesti beda. Jadi kalau makhluk punya sifat-sifatnya tidak boleh sama dengan Khalik. Maka muncul keterangan Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh ada yang serupa dengannya. Tidak boleh. Karena itu kalau makhluk itu berpasangan, manusia makhluk berpasangan, hewan makhluk berpasangan, tumbuhan makhluk berpasangan, maka manusia, hewan, tumbuhan tidak boleh dipertuhankan. Kenapa? Karena dia memiliki sifat-sifat makhluk yang tidak boleh dimiliki oleh Tuhan, tidak boleh sama. Sebab kalau sifat Tuhan sama dengan sifat makhluk, maka nanti akan muncul setiap makhluk merasa diri sebagai Tuhan. Jelas sampai sini? Nah, apa di antara sifat manusia? Turunkan. Manusia melahirkan dan dilahirkan. Maka dari itu, jika ada kemudian yang diklaim sebagai Tuhan, punya sifat melahirkan atau dilahirkan, dia tidak melahirkan tapi dilahirkan, maka dia bukan Tuhan. Ingat, karena prinsip pertama, Tuhan mesti beda dengan makhluk. Kalau makhluk melahirkan, Tuhan tidak boleh melahirkan. Kalau makhluk dilahirkan, Tuhan tidak boleh dilahirkan. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Jadi kalau ada misalnya yang dipertuhankan, ternyata hasil kelahiran dari yang lain. Kalau ada yang mengatakan misalnya Nabi Isa itu Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Karena dia misalnya, mohon maaf, kita cek, dia dipertuhankan. Nabi Isa dilahirkan. Sifat Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Lalu dikatakan misalnya, tapi kan dilahirkannya itu bukan biasa. Kalau manusia dilahirkan mesti ada bapak, ada ibu. Ini kan bapaknya nggak ada, cuman ibunya. Kalau manusia kan ada bapak, ada ibu. Isa nggak ada bapak, ada ibunya aja. Ini mesti beda, ini lain ini. Kita jawab, Adam lebih hebat lagi kata Al-Quran. Adam lebih hebat, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Kenapa Adam nggak jadi Tuhan? Maka muncul keterangan dalam Al-Quran. Awas, masaluhu inna matala Isa kamatsali Adam. Ya, maka penciptaan Isa itu sama dengan Adam, nggak jauh beda. Kalau Isa dipertuhankan, kenapa Adam tidak? Jelas sampai sini? Indah sekali Quran itu. Ada lagi yang protes, oh tidak, Isa itu punya sifat lain yang Adam nggak bisa. Apa itu? Menghidupkan yang mati. Adam nggak bisa, Isa bisa. Turun lagi keterangan Quran, dibedain lagi. Ada yang lebih canggih menghidupkannya, namanya Nabi Ibrahim. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Maka diizinkan oleh Allah, lebih canggih. Kalau Nabi Isa dipanggil, hidup dengan izin Allah, biiznillah, hidup. Udah gitu meninggal lagi. Nabi Ibrahim tidak, begitu hidup dicincang dulu tuh. Cincang dulu tuh. Lihat kalimat Qur'annya. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi.
Qala fakhudh arba'atan minat thair. Hei Ibrahim, ambil 4 contoh makhluk Allah. Apa itu burung? 4 langsung sekaligus. Nabi Isa 1, Nabi Ibrahim 4 langsung. Setelah itu apa? Fasurhunna. Kemudian tebarkan di setiap bukit, pindahin. Gini. 1, 2, 3, 4 bukit. Nabi Isa di dekat sini. Yesus, Nabi Isa, Mesias dekat sini. Pukul kuburan, bangkit. Nabi Ibrahim tebar di 4 bukit, beda bukit. Cincang dulu burungnya, dicincang dulu. Jadi sudah dicincang, sudah habis semuanya, panggil. Tsummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil. Nabi Isa manggil. Betul manggil Nabi Isa. Hei, kamu hidup dengan izin Allah. Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat yang sama. Hei, yang telah saya cincang, hidup dengan izin Allah. Ya'tinaka sa'ya. 4-4-nya terbang lagi. Canggih mana? Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Nabi Ibrahim, Nabi Isa dipanggil dekat. Nabi Ibrahim dipisahkan 4 bukit. Nabi Isa, teman-teman sekalian, maaf, mayatnya sudah meninggal dunia, dikubur, dipanggil bangkit. Nabi Ibrahim alaihissalam baru dicincang begini, cincang dulu sampai habis, nyatu lagi. Nabi Isa 1, Nabi Ibrahim 4. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Ibrahim tidak dipertuhankan? Nah, sekarang kita bahas, apakah benar definisi berpikir adalah membedakan yang beda dan menyamakan yang sama? Menurut KBBI, berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dalam ingatan. Jadi, jika dikatakan berpikir adalah membedakan yang beda dan menyamakan yang sama, ini mengkerdilkan fungsi akal budi. Maksudnya begini, seorang anak yang berusia 1,5 tahun sudah mulai belajar mengenali persamaan dan perbedaan bentuk dan warna. Namun, jika seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun hanya mampu menggunakan akal budinya untuk membedakan yang beda dan menyamakan yang sama, ini patut dipertanyakan, apakah orang ini idiot atau bagaimana? Kasihan sekali jika ada seseorang yang berusia 60 tahun hanya mampu menggunakan akal budinya untuk membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Tidak mampu menggunakan akal budinya untuk membedakan yang benar dan yang salah, tidak mampu menggunakan akal budinya untuk menganalisa hal-hal yang lebih rumit, tidak mampu menggunakan akal budinya untuk membuat solusi. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita perdalam lagi pernyataan membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Jika seseorang hanya mampu membedakan yang beda dan menyamakan yang sama, tidak mampu untuk menemukan perbedaan di dalam persamaan dan persamaan di dalam perbedaan, itu menunjukkan bahwa pemikiran orang itu sangat kaku dan gini aja deh, kita langsung aja ke contohnya ya. Nah, ini ada 10 ekor binatang. Apakah teman-teman mampu membedakan yang beda dan menyamakan yang sama? Iya, bagus. Ini 5 ayam dan ini 5 bebek. Teman-teman mampu membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Ditambah, teman-teman mampu menggunakan akal budi untuk menghitung. Ayamnya ada 5, bebeknya ada 5, total ada 10. Teman-teman luar biasa, punya kemampuan lebih dari sekedar berpikir, menurut Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH MSI. Dalam kurung, definisi berpikir menurut Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH MSI adalah membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Jadi selamat, teman-teman sudah lulus TK. Jadi ayam dan bebek berbeda ya? Iya Pak Guru. Nah, apa kesamaan antara ayam dan bebek? Tidak ada Pak Guru. Wah, kamu idiot, Dul. Nah, teman-teman yang nonton, tahu gak apa kesamaan antara ayam dan bebek? Ya, bagus, sama-sama binatang. Ya, sama-sama punya sayap. Ya, sama-sama punya kaki 2. Ya, begitu ya. Masih banyak kesamaannya. Jadi, apakah ayam dan bebek sama? Sama. Wah, kamu idiot, Dul. Udah tua cuma mampu membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Ayam dan bebek sama atau beda aja kamu bingung. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang menonton? Apakah ayam dan bebek sama?
Iya, bagus. Kalau teman-teman sudah bisa menjawab tergantung, mau dilihat dari sudut pandang yang mana. Teman-teman sudah lulus SD. Teman-teman sudah punya kemampuan berpikir untuk mengenali persamaan dan perbedaan yang lebih dari sekedar membedakan yang berbeda dan menyamakan yang sama. Teman-teman sudah mampu untuk menggunakan akal budi untuk menemukan persamaan di dalam perbedaan dan perbedaan di dalam persamaan. Yuk kita lihat yang sedikit ya. Apakah gambar yang di kanan dengan yang di kiri sama? Bagus. Apa perbedaannya? Yang di kanan adalah mobil, roda 4, yang di kiri adalah motor, roda 2. Apa persamaannya? Sama-sama kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Sekarang apakah gambar yang di kanan dengan yang di kiri sama? Bagus. Apa perbedaannya? Yang di kanan biru, yang di kiri merah. Apa persamaannya? Sama-sama warna. Oke, sekarang kita belajar yang lebih kompleks lagi ya. Apakah ibu kamu sama dengan wanita lain? Berbeda dong. Hah? Apa? Berbeda? Ibu kamu bukan wanita, Dul. Wanita. Jadi apakah ibu kamu sama dengan wanita lain? Iya juga ya. Sama deh. Nah, apakah kamu mau menukar ibu kamu dengan wanita lain? Nggak mau dong. Kenapa nggak mau? Kan ibu kamu sama dengan wanita lain. Kenapa ya? Nah, teman-teman harap maklum ya, karena si Abdul ini idiot. Sudah tua, tetapi otaknya hanya mampu membedakan yang berbeda dan menyamakan yang sama. Nggak heran kan, kalau si Abdul ini punya pikiran bahwa Tuhan itu berbeda dengan manusia, artinya apapun yang manusia bisa lakukan, pasti Tuhan tidak bisa. Karena kalau Tuhan bisa melakukan apa yang manusia lakukan, berarti Tuhan sama dengan manusia. Manusia bisa berak kencing. Karena Tuhan tidak seperti manusia, berarti Tuhan tidak bisa berak dan kencing. Seperti batu. Manusia bisa berjalan. Karena Tuhan tidak seperti manusia, berarti Tuhan tidak bisa berjalan. Seperti batu. Manusia punya dua tangan, kanan dan kiri. Karena Tuhan tidak seperti manusia, berarti tangan Tuhan dua-duanya kanan. Sekarang udah paham kan, kenapa si Abdul ini tidak bisa menemukan perbedaan antara Yesus dengan manusia biasa? Dia idiot, udah tua, tetapi otaknya hanya mampu membedakan yang berbeda dan menyamakan yang sama. Seperti anak TK. Teman-teman bukan idiot seperti si Abdul kan? Oke, bagus. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, memberkati kamu yang punya kemampuan lebih dari sekedar membedakan yang berbeda dan menyamakan yang sama.